Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa seseorang yang dipanggil Gus sering memiliki aura yang karismatik? Atau kenapa banyak orang di Indonesia, terutama di kalangan santri, sangat menghormati seseorang yang memiliki gelar ini? Mari kita bahas asal-usul panggilan Gus dan mengapa banyak Gus yang begitu dikagumi hingga menimbulkan fanatisme. Kata Gus berasal dari tradisi masyarakat Jawa, khususnya di kalangan pesantren. Gus adalah singkatan dari kata bagus, yang dalam bahasa Jawa berarti baik atau tampan. Namun, dalam konteks pesantren, panggilan Gus memiliki makna yang lebih mendalam. Panggilan ini biasanya diberikan kepada putra kiai atau ulama besar, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kenapa hanya untuk putra kiai? Karena Gus bukan hanya soal status keluarga, tapi juga simbol penghormatan terhadap ilmu, agama, keteladanan, dan harapan bahwa anak ini akan melanjutkan perjuangan dakwah sang ayah. Dalam tradisi pesantren, seorang Gus diharapkan menjadi sosok yang tidak hanya pintar dalam ilmu agama, tapi juga memiliki akhlak yang mulia dan kepemimpinan yang bijaksana. Jadi, panggilan Gus sebenarnya bukan sekedar gelar, tetapi bentuk penghargaan yang membawa tanggung jawab besar. Di Indonesia ada banyak tokoh dengan panggilan Gus yang sangat dikagumi. Contohnya ada Gus Dur atau Kiai Haji Abdul Rahman Wahid yang dikenal sebagai presiden keempat Indonesia sekaligus tokoh pluralisme. Ada juga Gus Baha, seorang ulama yang terkenal dengan ceramahnya yang mendalam tetapi mudah dipahami oleh masyarakat luas. Dalam tradisi masyarakat Indonesia, terutama di kalangan Nahdlatul Ulama, gelar Gus seringkali menjadi simbol kehormatan. Gelar ini diberikan kepada putra seorang kiai, sosok yang kerap dianggap memiliki wawasan agama mendalam, karisma, dan moralitas tinggi. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, fenomena Gus telah mengalami pergeseran makna yang memunculkan beragam persepsi, mulai dari sosok yang dihormati hingga kontroversi yang memancing kritik. Fenomena Gus di era modern seringkali tidak hanya terbatas pada ranah agama, tetapi juga merambah ke ruang publik yang lebih luas seperti politik, media sosial, dan budaya pop culture. Sosok Gus yang terkenal biasanya mampu menarik perhatian dengan tutur katanya yang tegas, nyentrik, bahkan kadang kontroversial. Kata-kata mereka kerap dianggap sebagai kebenaran absolut oleh pengikutnya, tanpa perlu banyak dipertanyakan. Dalam kondisi seperti ini, Gus menjadi simbol kekuasaan kata, di mana apa yang diucapkan dianggap memiliki legitimasi, meskipun terkadang berbasis opini pribadi, bukan dalil agama. Namun tidak semua Gus mampu menjaga integritas moral dan etika yang semestinya melekat pada gelar tersebut. Beberapa dari mereka justru terjebak dalam kontroversi yang meruntuhkan wibawa. Misalnya kasus perselingkuhan dengan jamaah atau penyalahgunaan kekuasaan yang semestinya mereka gunakan untuk kebaikan, atau bahkan melontarkan kata-kata yang tidak semestinya diucapkan pada saat dakwah mereka. Ketika fenomena ini muncul ke permukaan, publik terpecah antara mereka yang terus membela karena fanatisme dan mereka yang mulai mempertanyakan makna sejati dari gelar Gus tersebut. Tidak bisa dipungkiri, ada fenomena fanatisme terhadap Gus. Banyak orang begitu kagum hingga mereka cenderung mengidolakan seorang Gus secara berlebihan. Misalnya mereka hanya mau mendengarkan ceramah dari Gus tertentu atau merasa bahwa Gus yang mereka kagumi adalah yang paling benar. Kenapa hal ini bisa terjadi? Pertama, karena karisma para Gus. Mereka tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga menyentuh hati lewat dakwah mereka. Selain itu, tradisi penghormatan kepada kiai yang turun-temurun di kalangan santri, seorang Gus dianggap sebagai perwakilan nilai-nilai luhur kiai. Tapi penting untuk diingat bahwa fanatisme berlebihan bisa berbahaya. Sebagai umat muslim, kita diajarkan untuk menghormati ulama, tapi tetap bersikap kritis dan tidak melupakan ajaran Islam yang mendasar, yaitu menempatkan kebenaran di atas segalanya. Pada akhirnya, gelar Gus adalah amanah, bukan sekedar label kehormatan. Gelar ini semestinya menjadi pengingat akan tanggung jawab moral dan spiritual, bukan justifikasi untuk berkata dan bertindak sesuka hati. Fenomena Gus yang penuh paradok ini hendaknya menjadi pelajaran bagi semua pihak, bahwa gelar dan popularitas tidak pernah cukup untuk menutup kekurangan moralitas. Hanya dengan integritas yang kokoh, gelar Gus dapat kembali menjadi simbol kebijaksanaan dan kebaikan sejati. Demikianlah pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Silahkan beri pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa.